Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Kisah Sumedang diceritakan tumbuh sejak seorang resi keturunan Galuh pada zaman Prabu Retikandayun, yaitu Pati Arya Bimaraksa yang datang dan keluarganya untuk bermukim di pinggiran Cimanuk, daerah Cipaku, Kecamatan Dharmaraja. Ada juga yang menyebutkan di daerah Citembong Girang, Kecamatan Ganeas, Sumedang, kemudian pindah ke Kampung Muhara, Desa Lewi Hideng, Kecamatan Dharmaraja. Daerah-daerah tersebut telah ada pada abad ke-8, dirintis oleh Cakrabuana. Konon kabar resi itu bernama Prabu Guru Aji Putih. Ia adalah putra Ratu Komara keturunan Retikandayun, Galuh. Prabu Guru Aji Putih menikah dengan Dewi Nawang Wulan Ratna Inten, kemudian berputra sulung bernama Batara Kusuma atau Batara Tuntang Buana yang dikenal juga sebagai Prabu Tajimalela, kedua Sakawayana alias Aji Saka, ketiga Haris Dharma, dan yang terakhir Jagat Buana yang dikenal Langlang Buana. Jika kisah ini ditelusuri lebih lanjut, tentunya masing-masing putra Retikandayun dalam versi ini memiliki sejarahnya yang mandiri. Tokoh-tokoh tersebut tidak asing didengar telinga masyarakat tradisional Sunda, dikisahkan secara turun-temurun melalui cerita lisan atau cerita pantun. Demikian pula tentang Prabu Guru Aji Putih, di dalam kisah tradisional masyarakat Sunda, terutama yang hidup di Tatar Parahyangan, sangat meyakini bahwa cikal bakal berdirinya Sumedang Larang tidak dapat dilepaskan dari kerajaan sebelumnya, yakni Tembong Agung yang didirikan Prabu Guru Aji Putih. Menurut catatan Pemda Sumedang, berdasarkan catatan sejarah yang ada, sebelum menjadi Kabupaten Sumedang seperti sekarang ini, telah terjadi beberapa peristiwa penting di antaranya. 1. Pada mulanya Kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tembong Agung dengan rajanya bernama Prabu Galuh Haji Aji Putih, Aji Purwa Sumedang. 2. Pada masa pemerintahan Prabu Tuntang Buana yang juga dikenal dengan sebutan Prabu Tajimalela, Kerajaan Tembong Agung berubah nama menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Sumber, URL, go.id, Pemda Sumedang, tanggal 17 Mei tahun 2010. Di dalam versi lain dijelaskan tentang masalah ini, bahwa Kerajaan Sumedang Larang berasal dari pecahan Kerajaan Sunda Galuh yang beragama Sunda Wiwitan, Jati Sunda, yang didirikan oleh Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran, Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung. Tembong artinya nampak dan Agung artinya luhur, dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-7. Kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata, "Insun medal, insun madangan." Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Kata Sumedang diambil dari kata Insun Madangan yang berubah pengucapannya menjadi Sun Madang yang selanjutnya menjadi Sumedang. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata Insun Medal yang berubah pengucapannya menjadi Sumedang, dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Sebutan untuk kata Sumedang Larang dapat juga diartikan sebagai tanah luas yang jarang bandingnya. Su sama dengan bagus, Medang sama dengan luas, dan Larang sama dengan jarang bandingannya. Kemudian versi lainnya, seperti buku rintisan penelusuran masa silam Sejarah Jawa Barat dan Sejarah Jawa Barat yang ditulis Yosef Iskandar, memaparkan, Kerajaan Sumedang Larang didirikan oleh Prabu Resi Tajimalela, berkedudukan di Gunung Tembong Agung. Menurut carita Parahyangan disebut Mandala Himbar Buana, sedangkan Tajimalela disebut Panji Rohmayang Putra Demung Tabela Panji Ronajaya dari daerah Singapura. Penulis tidak menemukan eksistensi dari Prabu Guru Aji Putih di dalam buku rintisan penelusuran masa silam Sejarah Jawa Barat. Buku tersebut langsung menuliskan Prabu Resi Tajimalela sebagai pendiri Sumedang Larang.
Sementara di dalam versi lain, Prabu Guru Aji Putih dianggap pendiri dan penguasa Tembong Agung, yang merupakan cikal bakal dari Sumedang Larang. Mungkin juga kesejarahan Sumedang pada masa lalu tidak sedemikian dikenal sebagaimana masyarakat mengenal sejarah Sunda dan Galuh, karena kedua kerajaan tersebut dianggap sebagai sentra kekuasaan dan budaya orang Sunda, atau karena Sumedang Larang statusnya sama dengan Talaga, kerajaan daerah yang tumbuh secara mandiri namun berada di bawah Galuh. Tentang gelar yang Prabu Guru Aji Putih sebagaimana yang dilansir oleh Pemda Sumedang, tentunya menarik untuk ditelusuri lebih jauh tentang siapa Prabu Guru Aji Putih tersebut, mengingat istilah, gelar lengkap yang diberikan adalah Prabu Galuh Haji Aji Putih, Aji Purwa Sumedang. Sebutan Haji di depan Aji tidak pula disalahkan jika ditafsirkan bahwa Prabu Guru Aji Putih telah memeluk agama Islam, Haji, bahkan disebut Aji Purwa Sumedang. Padahal secara resmi Islam menjadi agaman penguasa Sumedang sejak tahun 1529 M, pasca Prabu Resi Tajimalela. Hal ini mengingatkan pada sebutan yang diberikan kepada Bratalegawa, salah seorang putra Sang Bunisora, Sunda, Galuh. Ia mendapat gelar Haji Purwa Galuh, karena dianggap sebagai haji pertama dari Galuh. Memang ada kaitannya gelar yang menggunakan Sumedang dengan para penguasa yang berasal dari luar Sumedang, seperti Mangkubumi Sumedang Larang, diberikan kepada Ki Gedeng Sindangkasih, putra dari Niskala Wastu Kencana penguasa Sunda Galuh, mengingat Sumedang berada di bawah Galuh. Yosef Iskandar. Kemudian ditemukan pula gelar Ki Gedeng Sumedang yang diberikan kepada Pangeran Santri, rintisan masa silam sejarah Jawa Barat. Namun kedua tokoh ini tidak ditemukan adanya data yang menyebutkan bahwa mereka pendiri dari Sumedang Larang. Sebagai perbandingan masa, terlacak pula Prabu Resi Tajimalela diperkirakan memerintah pada tahun 1300-an, Koropak 410, sedangkan Mangkubumi maupun Ki Gedeng Sumedang eksistensinya disebut-sebut pada tahun 1500-an. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksudkan Prabu Galuh Haji Aji Putih, Aji Purwa Sumedang, orangnya sama dengan Haji Purwa Galuh? Mengingat versi ini menambahkan nama Galuh, yakni Prabu Galuh Haji Aji Putih. Sekalipun demikian, para pemerhati sejarah pada umumnya sepakat, pada masa Prabu Guru Aji Putih, Sumedang memang masih berada di bawah protektorat Galuh dan belum ada pengaruh Islam di dalam pemerintahannya. Pengaruh Islam mulai merebak ketika Galuh telah dikalahkan di Talaga oleh Cirebon, masa Susuhunan Jati. Sedangkan penguasa Sumedang pertama yang beragama Islam adalah Pangeran Santri Suami dari Setiasih, Pucuk Umum Sumedang. Untuk menjawab keraguan belum ada pengaruh Islam pada abad ke-7 pada masa Prabu Aji Putih, saya ceritakan sedikit dimulai dari Sang Hyang Resi Agung, Arya Bima Raksa. Berdasarkan sumber historiografi tradisional cikal bakal berdirinya Kerajaan Sumedang Larang berawal dari Kerajaan Tembong Agung, Tembong artinya nampak dan Agung artinya luhur. Berdirinya Kerajaan Tembong Agung sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Galuh Pakuan yang didirikan oleh Werti Kandayun. Prabu Werti Kendayun penguasa Kerajaan Galuh Purwa mempersunting Ratu Candraresmi melahirkan 3 putra yang bernama 1. Sempak Waja, yang menjadi penguasa Saunggalah. 2. Jantaka, penguasa Denu. 3. Mandi Minyak yang menjadi penerus Galuh. Mandi Minyak mempunyai kesempurnaan dibandingkan saudaranya Sempak Waja dan Jantaka yang lahir dalam keadaan cacat fisik. Mandi Minyak pemuda yang tampan rupawan, cerdas, dan memiliki bakat kepemimpinan sehingga timbul kecemburuan saudara-saudaranya setelah Mandi Minyak menikah dengan putri cantik rupawan. Untuk mengobati kecemburuan Sempak Waja dan Jantaka maka Prabu Werti Kendayun menikahkan Sempak Waja dengan Pewah Rababu persembahan dari Kerajaan Saunggalah dan setelah menikah Sempak Waja bermukim di Galunggung dan melahirkan putra Purbasora. Sedangkan Jantaka dinikahkan dengan Dewi Sawitri. Setelah menikah Jantaka serta Dewi Sawitri mengikuti Sempak Waja bermukim di Galunggung karena merasa tidak layak tinggal di istana pindah ke Denu dan melahirkan Bima Raksa alias Aki Balagantrang nama yang termasyhur di Tatar Sunda. Prabu Mandi Minyak lengser ke Prabon kemudian menobatkan Bratasenawa, Sang Sena, menjadi pemangku kerajaan Galuh. Penobatan tersebut mendapat reaksi dari kalangan pengagung,
karena Bratasenawa lahir tidak melalui perkawinan yang syah, tetapi hasil perselingkuhan Prabu Mandi Minyak dengan Powahrababu istri Sempakwaja yang tidak lain kakak iparnya Prabu Mandi Minyak sendiri. Arya Bimaraksa dan Purbasora menyusun pasukan dengan merekrut rakyat Limbangan dan Sumedang bergabung dengan pasukan Purbasora lalu menyerbu Istana Galuh. Sehingga terjadi perang saudara dan Purbasora berhasil merebut Istana Galuh, namun Bratasenawa berhasil meloloskan diri ke Gunung Merapu sehingga selamat dari gempuran pasukan Purbasora. Setelah Istana Galuh dikuasai, Purbasora menjadi pemangku kerajaan, kemudian mengangkat Arya Bimaraksa menjadi patih dan menikah dengan Dewi Komalasari dan hasil pernikahannya melahirkan 1. Aji Putih, 2. Usoro, 3. Siti Putih, 4. Sekar Kencana. Di awal kekuasaannya Purbasora mengikis habis pengikut Bratasenawa. Sementara Bratasenawa mendapat bantuan politik dari penguasa kerajaan Kalingga Utara. Kemudian Candraresmi menobatkan Bratasenawa menjadi pemangku kerajaan Kalingga Utara, kemudian menikah dengan Sanaha melahirkan Raden Sanjaya. Kehadiran Sanjaya di Kalingga Utara membuat kekhawatiran Prabu Purbasora bahwa Sanjaya akan membalas dendam kekalahan ayahnya Bratasenawa sebagai penguasa sah Galuh. Dugaan tersebut menjadi kenyataan. Istana Galuh diserang oleh pasukan Sanjaya di dalam pertempuran. Prabu Purbasora di usia tuanya gugur di tangan Sanjaya. Sedangkan Patih Bimaraksa beserta keluarganya berhasil meloloskan diri ke dalam hutan belantara dan pasukan Sonjaya kehilangan jejak Patih Bimaraksa. Patih Bimaraksa beserta keluarganya melakukan perjalanan yang sangat jauh ke arah utara melintasi hutan lebat dan melintasi gunung penuh Mandala Sakti, Gunung Sangkanjaya, Gunung Nurmala dan berakhir di Kampung Muhara Lewi Hideng Dharmaraja. Di sanalah Bimaraksa mendirikan Padepokan Tembong Agung sekaligus mendidik putranya Aji Putih yang dipersiapkan sebagai pemimpin yang tangguh. Berdirinya Kerajaan Tembong Agung menarik simpati para resi Tatar Sunda agar bisa mengatasi ambisi Prabu Sanjaya merebut dan menaklukkan kerajaan-kerajaan berpengaruh di Tatar Sunda. Prabu Sanjaya berhasil menggabungkan Kerajaan Medang Jati, Kerajaan Indraprahasta dan Kerajaan Galuh. Kemudian mengangkat Patih Saunggalah Kuningan, yaitu Wijaya Kusuma menjadi pemangku Kerajaan Galuh. Sementara Sanjaya pergi ke arah timur, Bumi Mataram, dan mendirikan Kerajaan Wangsa Sanjaya, namun tidak berlangsung lama berkuasa kemudian Wijaya Kusuma digantikan oleh Prabu Permadikusuma. Di awal kekuasaannya memindahkan kerajaan Keraton Galuh ke daerah Bojong Galuh Karangkamulyan Ciamis, kemudian mengangkat Patih Agung Arya Bimaraksa, dan mengangkat Tamperan Barmawijaya putra Prabu Sanjaya menjadi menteri muda, kedudukannya sebagai strategis tempur perang. Hubungan Prabu Permadikusuma dengan Patih Arya Bimaraksa bertambah dekat dan harmonis setelah menikahkan Dewi Naganingrum keturunan Prabu Purbasora untuk mengikis perseteruan saudara di masa lalu. Kehadiran Bimaraksa di Istana Galuh punya peranan cukup besar dalam perkembangan Kerajaan Galuh yang semakin besar-besar pengaruh dan disegani kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda. Karena Arya Bimaraksa sangatlah matang di bidang ketatanegaraan, keagamaan dan budaya Sunda dan mendapat anugerah dengan sebutan Tribuana Tangtu, artinya, 3 perkara yang dapat menentukan baik dan buruk sebuah negara, yaitu 1. Rama sama dengan sosok yang dituakan sebagai penasihat kerajaan. 2. Resi sama dengan sosok yang dipandang berwibawa dan menguasai ilmu hukum dan kepemimpinan, tugasnya mengawal dan mengarahkan jalannya pemerintahan. 3. Ratu sama dengan pemimpin pemerintahan. Namun terjadi pergantian kekuasaan oleh Prabu Tamperan Barmawijaya, Arya Kebonan putra Sanjaya. Pasukan Sunda ingin menghilangkan sisa-sisa orang Galuh yang berpengaruh, akibatnya terjadi pertempuran. Ki Balagantrang, Arya Bimaraksa, berhasil meloloskan diri dari pasukan Sunda pada malam pembinasaan Prabu Purbasora oleh Rakai Sanjaya, kemudian tinggal di Geger Sunten, sekarang Kampung Sodong, Desa Tambaksari, Kecamatan Rancah, Ciamis. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.